Review lengkap aplikasi pinjaman online UKU terbaru 2026. Apakah masih worth it atau tidak untuk pinjam uang di aplikasi UKU? Terkhususnya buat teman-teman semuanya yang mungkin mau mengajukan atau mau coba untuk pinjam uang di aplikasi UKU. Teman-teman datang pada video yang tepat karena di video kali ini di sini kita akan bahas lengkap ya tentang aplikasi UKU ini, mulai dari bunga, kemudian juga sistem cicilan, berapa yang harus dibayarkan, kemudian juga berapa lama cair, kemudian juga resiko ketika terlambat bayar, dan nanti di akhir video saya akan menyampaikan worth it atau tidak untuk pinjam uang di aplikasi UKU. Tapi sebelum itu saya sarankan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu karena di sini kita akan bahas tentang semua jenis aplikasi pinjaman online. Bahkan teman-teman bisa request aplikasi pinjaman online mana yang akan kita review secara lengkap, tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya teman-teman semuanya. Oke, jadi untuk aplikasi pinjaman online UKU di tahun 2026 ini apakah worth it ya? Di sini saya setelah mendaftar ya di aplikasi UKU ini, dan untuk pendaftarannya itu atau syarat pengajuan pinjaman itu sangatlah mudah ya. Teman-teman tidak perlu menggunakan aplikasi data-data lain ya. Teman-teman hanya perlu menyiapkan KTP ya. Foto depan KTP ya. Kemudian juga nanti teman-teman juga akan mengisi informasi lain-lain seperti alamat rumah, kemudian juga alamat kantor, pendapatan per bulan, 2 kontak darurat, kemudian juga foto selfie atau verifikasi wajah, kemudian nanti teman-teman akan mengisi nomor rekening ya. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui, untuk aplikasi UKU ini buat teman-teman yang mau cairkan ke e-wallet atau Dana, OVO, GoPay dan lain-lain itu belum bisa teman-teman ya. Tapi kalau untuk ke bank digital, SEA Bank, Neobank itu bisa teman-teman. Jadi untuk e-wallet saja yang belum bisa dicairkan ya untuk pinjaman UKU ini ya. Dan singkat cerita di sini saya mendaftar dengan data Galba ya, dalam artian data saya itu sudah busuk ya, sangat sulit untuk di ACC pinjol. Tapi di sini masih diberikan limit pinjaman sekitar 1 juta rupiah. Apakah benar-benar bisa dicairkan atau tidak ya? Tapi ini beda cerita ketika teman-teman itu mau mencairkan ya, kemudian belum pernah galbay atau terlambat bayar atau belum pernah pinjam uang di aplikasi pinjaman online, itu bisa cair bisa enggak. Kalau saya ya, walaupun dapat limit tapi sudah pasti tidak akan cair ya. Nah, kemudian untuk aplikasi pinjaman online UKU ini di sini kita bisa lihat ya, untuk bunganya itu di angka 0,22% ya, dengan tenor 90 sampai dengan 180 hari, 3 sampai dengan 6 bulan teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat real untuk mencairannya seperti apa ya. Nah, ya, di sini kita bisa lihat ya. Untuk ini masih loading ya. Di sini kita mendapatkan pinjaman 1 juta rupiah ya, teman-teman ya. Tapi aplikasinya masih sedikit loading ya. Kita bisa lihat untuk durasi pinjaman itu di 150 hari yang diberikan kepada kita ya, kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan ya. 5 bulan pinjaman ya. Nah, dengan 4 periode atau 4 kali pembayaran selama 5 bulan ya. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat dengan 4 periode ini tidak bisa dipilih ya. Kita tidak bisa mengurangi tenornya teman-teman ya, atau durasi pinjamannya tidak bisa dikurangi. Jadi memang wajib mengambil yang telah disediakan oleh aplikasi ini, yaitu 5 bulan pembayaran ya. Nah, untuk pinjam 1 juta itu kita akan membayar sekitar 1.150.000, hanya 150.000 untuk bunganya ya. Apakah benar demikian? Ya, jadi kita bisa lihat ya, kita jangan sampai langsung asal pencet teman-teman ya. Kita harus lihat detailnya, detail rencana pembayaran itu sangat penting agar teman-teman tidak kecewa nantinya ya. Ternyata ketika kita pinjam dengan nominal 1 juta rupiah ya, yang akan kita terima itu hanya sekitar 811.700 rupiah teman-teman ya. Dengan itu ada perincian biayanya di sini, yaitu asesmen risiko dan lain-lain, kita bisa baca semua di sini ya. Untuk 180.000 teman-teman ya. Untuk potongan total pembayaran bunga itu di 150.000, PPN itu di 8.300 ya teman-teman ya. Jadi yang akan kita terima itu di 811.000 ya. Nah, kemudian ya, saat pertama kali saya mengajukan pinjaman ini pada tanggal 13 teman-teman ya, tanggal 15 ya saat ini ya, buat video ini. Nah, ternyata untuk pembayaran pertamanya itu di tanggal 29 bulan 1 2026. Jadi itu berjarak sekitar 14 hari ya teman-teman ya, 14 hari ke depan ya. Itu kita harus membayar cicilan pertamanya senilai 800
Rp5.000 teman-teman. Jadi besar sekali untuk pengembalian pertamanya teman-teman ya. Sedangkan yang kita terima hanya sekitar 811.000. Jadi ini hampir dalam 15 hari hampir mengembalikan semua yang kita pinjam teman-teman. Jadi untuk pembayaran keduanya itu di tanggal 13 bulan 2 ya, berjarak sekitar 14 hari atau 15 hari dari pembayaran pertama senilai 287.500. Pembayaran ketiga di tanggal 15 bulan 3, ini jaraknya 1 bulan lebih ya sepertinya ya. Senilai 46.000, dan pembayaran terakhirnya itu jauh sekali ya di bulan 6 ya, senilai 11.000 ya. Nah, jadi secara kesimpulan teman-teman ya, untuk detail pembayaran atau pengembalian pinjaman online UKU ini ternyata berat di pembayaran awal ya, atau besar sekali untuk pembayaran pertamanya. Jadi ini sebenarnya tipikal pinjaman online jangka pendek ya. Kemudian untuk sisa-sisa waktunya itu pengembaliannya itu, dan saya yakin ketika teman-teman sudah membayar 800.000 ini pasti teman-teman bakal malas juga untuk membayar cicilan keduanya ini senilai Rp200.000 ya. Sisa-sisa cicilannya teman-teman ini, karena teman-teman sudah merasa telah melunasi semuanya teman-teman, seperti itu. Jadi memang untuk aplikasi UKU ini berat di pembayaran awal dan tipikal pinjaman online jangka pendek ya, walaupun katanya 150 hari, tapi itu hanya untuk membayar bunga-bunganya teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nah, jadi ya untuk aplikasi UKU ini menurut saya agak kurang rekomendasi ya. Di tahun 2026 ini berat sekali untuk pembayaran awalnya, dan aplikasi pinjaman online UKU ini banyak sekali potongan atau biaya pencairannya, seperti itu ya. Jadi ini beresiko untuk terlambat bayar ya, karena kalau teman-teman terlambat bayar biasanya teman-teman akan di spam teror ya di WA, tapi itu hanya berlangsung selama 1 bulan saja, setelah itu hilang ya. Kemudian juga buat teman-teman yang mau galway, biasanya aplikasi ini akan berhenti bunganya berjalan itu ketika berjarak jumlah denda keterlambatannya itu sudah mencapai 2 kali lipat. Contoh galbay 1 juta itu akan mentok di 2 juta rupiah teman-teman ya, sampai berapa tahun pun ya teman-teman galbay, karena ini adalah aplikasi pinjaman online yang bersertifikasi otoritas jasa keuangan. Kemudian untuk terlambat bayar tidak akan disebar data, tidak akan menghubungi di luar pihak kontak darurat teman-teman. Jadi aman ya teman-teman. Untuk DC lapangan pun saya kurang yakin aplikasi ini ada DC lapangan, bahkan di komunitas-komunitas pinjol juga saya belum pernah menemukan aplikasi pinjaman online UKU ini menyamperin ke rumah atau didatangi DC lapangan untuk menagih hutang teman-teman. Tapi yang namanya hutang memang harus dibayarkan, apalagi ini resmi OJK teman-teman ya. Jadi aplikasi ini memang resmi tapi kurang worth it untuk teman-teman pinjam di tahun 2025 ya. Teman-teman bisa lihat untuk rekomendasi pinjaman online yang worth it itu seperti apa, bisa lihat video saya yang baru saya buat di tahun 2026 ini mengenai 5 rekomendasi aplikasi pinjaman online terbaik 2026 ya. Dan itu semua adalah aplikasi pinjaman online darurat yang sering saya pakai dan saya rekomendasikan. Kalau untuk UKU ini kurang saya rekomendasikan teman-teman semuanya ya, karena teman-teman sudah tahu sendiri ya, seperti itu ya. Jadi saya rasa sudah cukup pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.